Salah satu sebab kemunduran peradaban Islam dan pengikut Nabi Muhammad adalah mereka mengkategorikan ilmu menjadi dua kubu, ilmu dunia dan ilmu agama. Dan menjadikan ajaran Nabi Muhammad yang membangkitkan bangsa Arab menuju kejayaan menjadi sebuah agama doktrinal. Di mana Ingatlah saat our leader of faith berpesan, saat aku tiada, ikutilah orang berilmu, orang berilmu. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, ini adalah Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan besar yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu matematika dan algoritma. Dan ini adalah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Beliau adalah seorang ahli teologi, filsafat, dan tasawuf yang karyanya sangat memengaruhi pemikiran Islam hingga kini. Baik, sekarang saya ingin bertanya. Menurut kalian, kenapa Al-Khawarizmi disebut ilmuwan, sementara Imam Al-Ghazali disebut ulama? Mungkin karena Al-Khawarizmi lebih banyak meneliti ilmu-ilmu dunia, seperti matematika, sementara Imam Al-Ghazali lebih fokus pada agama dan keimanan, Pak. Pendapat yang menarik. Ada yang ingin menambahkan? Saya rasa itu juga terkait dengan bidang keahlian mereka. Al-Khawarizmi mengembangkan ilmu yang dapat diterapkan untuk teknologi dan perhitungan, seperti algoritma. Sedangkan Imam Al-Ghazali lebih banyak membahas hubungan manusia dengan Tuhan dan ajaran agama. Kalian benar dalam memahami perbedaan bidang keahlian mereka. Namun, sebenarnya kata ulama adalah bentuk jamak dari alim, yang artinya orang berilmu. Jadi, Al-Khawarizmi dan Imam Al-Ghazali, keduanya adalah alim dalam bidangnya masing-masing. Kalau mereka duduk satu majelis, maka kita menyebut mereka sebagai ulama, karena mereka sama-sama orang yang berilmu. Oh, jadi sebenarnya Al-Khawarizmi juga bisa disebut ulama ya, Pak? Karena dia juga orang yang berilmu, meskipun ilmunya lebih ke matematika? Tepat sekali. Ulama itu tidak selalu hanya ahli dalam ilmu agama saja. Kata ulama merujuk pada orang-orang yang memiliki ilmu mendalam di bidangnya dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Berarti, kalau Al-Khawarizmi ahli di matematika dan Imam Al-Ghazali ahli di agama, keduanya sama-sama termasuk ulama, karena mereka berilmu. Betul. Kalau mereka duduk bersama, itu adalah pertemuan orang-orang alim atau ulama. Keduanya memiliki ilmu yang berharga, meskipun fokusnya berbeda. Dan kalian ingat pesan Nabi Muhammad, ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi istilah ulama itu sebenarnya lebih luas dari yang saya bayangkan. Saya pikir tadinya ulama itu cuma untuk ahli agama. Dan itu berarti dalam Islam, ilmu dunia dan ilmu agama sama-sama penting ya, Pak. Karena keduanya membawa manfaat. Pada zaman dulu saat peradaban umat Islam pengikut Nabi Muhammad mencapai kejayaan, mereka tidak memisahkan ilmu menjadi ilmu dunia dan ilmu agama. Bahkan mereka tidak mengenal ilmu agama itu apa, kategori ilmu agama itu apa. Semua ilmu pengetahuan dipelajari dan dikembangkan dalam universitas dan dikembangkan serta disebarluaskan ke seluruh dunia. Wah, itu berarti orang-orang zaman dulu lebih terbuka ya, Pak. Mereka tidak membedakan ilmu satu dengan yang lain. Semuanya dianggap penting. Jadi Pak, maksudnya ilmu yang kita sebut ilmu agama sekarang, seperti tafsir, hadis, dan fikih, dulu juga dipelajari di tempat yang sama dengan ilmu seperti matematika atau kedokteran. Tepat sekali. Semua ilmu dianggap bagian dari pemahaman manusia terhadap ciptaan Tuhan. Karena itu, tidak ada yang disebut ilmu dunia atau ilmu agama. Semua dipelajari untuk membawa manfaat bagi manusia. Berarti pemisahan ilmu dunia dan ilmu agama itu baru muncul belakangan ya, Pak?
Mungkin ini penyebab kemunduran peradaban Islam ya Pak? Benar sekali. Salah satu sebab kemunduran peradaban Islam dan pengikut Nabi Muhammad adalah mereka mengkategorikan ilmu menjadi dua kubu, ilmu dunia dan ilmu agama. Dan menjadikan ajaran Nabi Muhammad yang membangkitkan bangsa Arab menuju kejayaan menjadi sebuah agama doktrinal, di mana daya pikir dihentikan dan kita dipaksa untuk patuh pada pendapat orang alim sebelumnya. Padahal dunia berkembang dan ilmu pengetahuan berkembang. Umat Islam menolak semua perubahan, ajaran karakter yang dinamis dirubah menjadi dogma agama yang statis. Pintu ijtihad ditutup. Saya jadi berpikir, Pak. Kalau umat Islam dulu bisa berjaya tanpa memisahkan ilmu, mungkin sekarang kita bisa belajar dari mereka untuk mengembangkan semua bidang ilmu sekaligus. Tidak ada itu ilmu agama. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan agama Islam. Yang ada adalah ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu filsafat, ilmu bahasa Arab, ilmu ekonomi, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu fikih, ilmu nahu syorof, dan masih banyak ilmu lainnya. Ulama yang harus kita ikuti zaman sekarang adalah ilmuwan seperti Albert Einstein, Newton, dan ilmuwan zaman Islam yang masih relevan untuk zaman sekarang termasuk Al-Hawarizmi sang Al-Jabar. Jadi, maksudnya Pak, Nabi Muhammad itu lebih fokus mendorong umatnya untuk belajar semua jenis ilmu tanpa memisah-misahkannya, bukan untuk mendirikan agama yang kaku. Dan yang disebut ulama itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, termasuk ilmuwan-ilmuwan seperti Einstein atau Newton. Jadi mereka juga bisa kita anggap sebagai ulama. Betul sekali. Nabi Muhammad itu mengajarkan kita untuk belajar dan memahami dunia ini, serta memanfaatkan ilmu untuk kebaikan manusia. Tidak ada istilah, ilmu agama, atau ilmu dunia. Semua ilmu adalah bagian dari upaya kita memahami ciptaan Tuhan dan menjalankan hidup dengan baik. Kalau begitu, Pak, kenapa di sekolah ada pelajaran agama? agama? Seharusnya memang tidak ada pelajaran agama, yang ada adalah pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti. Jadi tidak ada pelajaran yang memisahkan antara murid pengikut Nabi Muhammad dengan murid pengikut Rasul Paulus, memisahkan dengan murid pengikut Buddha atau murid pengikut keyakinan Hindu. Budi pekerti itu universal, inti semua ajaran budi pekerti adalah mengasihi sesama manusia. Paham ya anak-anak? Saya pikir pelajaran hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Saat pemimpin berpesan, saat aku tiada, kutilah orang berilmu, orang alim, orang-orang berilmu itulah ulama. Jalani hidupmu dengan bimbingan ilmu, belajar fisika dengan ulama ahli fisika, belajar matematika dengan ulama ahli matematika. Tidak ada orang suci, jangan ikuti yang merasa suci. Dengarlah yang memiliki ilmu, yang punya kompetensi. Tidak ada orang yang ahli agama. Agama hanya menjelaskan kamu pengikut siapa. Terang dunia dengan ilmu, lihat Tuhanmu dari ciptaannya. Jalani hidup dengan pemahaman, bimbingan ulama, jalan